Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang masih dengan kalkulus, pembahasan untuk soal derivatif gitu ya. Bagaimana menghitung luas area di bawah kurva. Baik, saya akan share screen sebentar. Ya, moga-moga sudah terlihat ya. Oke, kita akan membahas tentang nomor 8 gitu ya. Ini adalah soalnya. Perintahnya adalah cari luas area di bawah kurva. Ini ya, luas area di bawah kurva. Baik, teman-teman, di video sebelumnya kita tahu bahwa ini ya, saya ingin mereview materi sebelumnya. Jadi untuk mencari di bawah kurva, langkahnya adalah satu, bagi kurva ini satu. Jadi dia dibatasi begitu ya. Kemudian bagi menjadi n untuk poligon. Ini disebut poligon R gitu ya, atau segi 4R. Bagi menjadi n buah R gitu ya, dan kemudian masing-masing R ini kemudian hitung luasnya ya, hitung luasnya. Setelah dihitung luasnya, maka kemudian setelah Anda hitung luasnya kemudian dilimit. Nah, di limit ini ketika n-nya itu tidak diketahui berapa gitu ya, jadi tak terhingga, n-nya tidak diketahui. Artinya batasnya antara 0 sampai berapa itu tidak diketahui. Maka di limitnya n tak terhingga. Jadi dibuat n tak terhingga seperti itu, gitu ya. Oke, baik. Ini kemudian hasilnya akan sekian, gitu ya. Nah, untuk menjawab soal yang ini ya, sebenarnya bisa saja Anda limit begitu ya, tetapi untuk ini ya, supaya mendapatkan n yang tak terhingga, semakin kecil n-nya begitu ya. Jadi kalaupun misalnya ini dibatasi dari 0 sampai 2, nanti Anda buat formulanya, kemudian Anda limit sehingga nanti n-nya ini, jumlah n-nya ini menjadi semakin tak terhingga, jadi bukan hanya ini tetapi sangat kecil gitu ya. Sangat kecil sekali. Jadi kalau misalnya ini kan n-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 ya? N-nya ada 8. Kalau Anda mau limit bisa saja gitu ya. Jadi kalau Anda mau limit, artinya kalau di limit n mendekati tak terhingga, itu nanti dari 0 sampai 2 ini nanti ini kan masih kelihatan ya. Nah, ini kan masih terlihat. Nah, masih terlihat. Kalau n-nya sampai tak terhingga, maka dia akan sangat kecil sekali, gitu kan? Sangat kecil, bahkan sangat tipis. Kenapa? Karena n-nya tak terhingga. Artinya n-nya itu sangat banyak. Kalau misalnya Anda tahu piksel, piksel itu kan semakin kecil garis pikselnya, maka gambarnya akan semakin bagus. Artinya titik-titiknya itu misalnya kalau Anda mau gambar garis gini tidak akan terlihat seperti ini. Kalau pikselnya jelek kan akan terlihat kayak gini. Gitu. Nah, kenapa kok jadi garisnya jadi terlihat lurus begini? Bukannya padahal kan piksel itu kan sebenarnya juga sebuah kotak ya, sebuah kotak gitu ya. Tapi semakin dia banyak itu dia akan semakin terlihat seperti titik atau mungkin dia akan semakin kalau membuat garis lurus gini akan jadi kelihatan garis lurus karena semakin banyak titiknya, semakin banyak pikselnya. Maka semakin banyak pikselnya, garisnya itu akan kelihatan semakin smooth. Sama di sini, semakin banyak Anda membagi menjadi poligon, n-nya semakin tak terhingga, maka dia akan semakin terlihat sebuah garis lengkung, nggak kelihatan ininya gitu ya. Nah, tapi teman-teman bisa saja Anda limit. Tapi teman-teman di soalnya ini sudah dibatasi antara n-nya sudah dibatasi ada berapa? Ada 8 gitu. Maka Anda tidak perlu menggunakan limit seperti itu. Kecuali kalau tidak dibatasi kemudian Anda disuruh mencari yang paling maksimal gitu ya untuk istilahnya benar-benar ininya biar nggak kelihatan ini loh. Jeda ini kan sebenarnya tidak perlu dihitung kan? Ya. Nah, untuk soal yang ini Anda tidak perlu menggunakan limit begitu. Ini sebenarnya sudah memudahkan gitu ya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Masih pakai ini. Rumusnya sama sebenarnya. Pada dasarnya ARN, kalau saya bisa menyebutkan ini adalah R gitu ya. Ini adalah R. Nah, ini misalnya R1, R2, R3 itu adalah delta X. Delta X itu adalah ini. Jadi delta X sebentar. Ini ya, fx0 dikalikan delta X saya buka balik. Nah, ini. Jadi luas 1. Intinya itu sama dengan R1 ditambah luas R2 ditambah luas R3 gitu ya, sampai ini kalau ini R-nya sampai 8. Di sini atau fx0 kalau di sini yang menyentuh garis ini bukan 0 ya, yang menyentuh garis ini adalah berapa ini? 1/4 ya.
Jadi ini rumusnya dulu aja deh. Delta Fx1 ditambah delta X Fx2 sampai seterusnya. Ini ya. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke sini. Ya. Kita lihat di sini, delta X-nya berapa? Delta X-nya di sini adalah 1, ini ada di antara 0 sampai 1 ada 4N. Maka dia 1/4. Ya, 1/4. F-nya. Nah, sekarang kita lihat ini mulainya dari di sini kan, dia ini berpotongannya di titik ini gitu ya. Jadi titik tertinggi yang berpotongan ini adalah di X, ketika X sama dengan 1/4. Maka Anda cari F1/4, kemudian di sini adalah F2/4, F3/4, F4/4. Apakah itu saja? Ini kan di sini, ini di sini. Berarti F5/4, F6/4, F7/4, kemudian F8/4. Ini ya. Bentar. Nah, coba Anda hitung dulu, gitu ya. Biar cepat saya melihat ini saya ya, hitungan saya. Baik. Selanjutnya ini kemudian tinggal dimasukkan ini kan. Maka ini F, ini rumusnya kan Y sama dengan X. Ini ya. Fx, ini terlalu dekat. Jadi Fx sama dengan X plus 1. Y sama dengan Fx sama dengan, nah, sama dengan X plus 1. Maka di sini Fx sama dengan 1/4 ditambah 1. Di sini 2/4 ditambah, boleh saya ganti satunya jadi 4/4, 3/4 ditambah 4/4. Hasilnya adalah, ya, hasilnya di sini adalah 5/4, 6/4, 7/4, betul ya? Kemudian 8/4, 9/4, 10/4, 11/4, 12/4. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini, maka Anda mencari ARN-nya adalah delta X-nya berapa? 1/4. Boleh nggak kalau saya beginikan? Ya, jadi kan ini bisa aja saya ganti jadi delta X, atau saya bentuk jadi delta X dikalikan Fx0 ditambah Fx1 ditambah ini ya. Bisa kan seperti ini? Maka saya tinggal tambahkan ini semua. Saya tinggal tambahkan. Jadi ini semua saya tambahkan. Kok belok. Ini ya, saya tambahkan. Oke. Maka ini saya masukkan di sini, ini 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah sampai tambah 12 dibagi berapa ini? 4. Maka hasilnya adalah ini hasilnya adalah 1/4 dikalikan 68/4. Gitu ya. Anda bisa coret ini, kemudian ini jadi 17, maka hasilnya adalah 17/4. Apakah perlu dilimit? Karena di soalnya ini sudah langsung dibagi jadi 8, maka tidak perlu dilimit. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, teman-teman, ini yang sebelumnya ini, poligon yang digunakan adalah poligon luar. Artinya dia sampai keluarnya kurva. Nah, kalau yang satunya ini dengan soal yang sama tetapi menggunakan poligon dalam. Kalau Anda menggunakan limit, maka hasilnya akan sama, baik Anda menggunakan poligon luar maupun Anda menggunakan poligon dalam. Tapi ketika Anda tidak menggunakan limit, maka hasilnya sedikit berbeda, begitu ya, walaupun tidak, saya rasa di soal ini tidak besar perbedaannya. Maka kalau kita coba kalau menggunakan poligon dalam, masih dengan menggunakan cara yang sama, Anda menggunakan delta X-nya adalah berapa? 1/4. Kemudian Anda hitung F. Nah, F-nya kalau di sini kan tadi mulainya dari 1/4 ya kan, karena titiknya bersinggungan di sini. Sementara di sini Anda mulainya dari F0, F1, F2, F1, F1/4, F2/4 gitu ya, F3/4. Kemudian Anda hitung lagi F4/4, F5/4, F6/4. Terakhir adalah F7/4. F8/4-nya apakah atau F2-nya apakah digunakan? Tidak, karena dia tidak bersinggungan di sini ya. Nah, Anda 0 ditambah 1
saya bisa bilang 4/4 ya. Di sini nanti ketemu 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, ini adalah 11/4. Nah, kemudian berarti ARN-nya atau luas di bawah areanya adalah berapa? Delta X-nya 1/4 dikalikan jumlahnya, begitu ya. Anda mulai dari 4 plus 5 sampai ini ya 11. Nah, maka nanti ketemu 1/4 dikalikan 60/4. Ini saya langsung lihat ya, sudah saya hitung. Ini dicoret tinggal 15. Maka untuk yang ini, yang menggunakan poligon dalam, hasilnya adalah 15/4. Agak berbeda dengan yang menggunakan poligon luar, gitu ya. Tapi nanti di jawabannya akan saya benarkan untuk dua jawaban ini. Baik, kita masuk ke 8. Ke-8 ini lebih terlihat lengkungnya gitu ya, kurvanya. Kalau tadi garis lurus, ini lebih terlihat lengkungnya. Nah, cara penyelesaiannya pada dasarnya sama, teman-teman. Kita lihat di sini, jadi kita menggunakan RN gitu ya, ARN sama dengan delta X dikalikan apa ini F 0 ditambah delta X dikalikan F1 gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita hitung delta X-nya dulu. Kita tidak menggunakan limit, kenapa? Karena ini sudah langsung dibatasi dengan 4N gitu ya. Kita lihat delta X-nya dulu. Delta X-nya adalah 1/2 misalnya ya di sini. Maka ARN-nya adalah delta X 1/2 dikalikan ini. Ini berarti harus dihitung dulu. Ini berarti kalau yang di dalam ini mulai dari setengah ya. Berarti F setengah, kemudian F 2/2, saya lebih senang begini ya, F 3/2, dan kemudian F 4/2. Nah, ini tinggal Anda masukkan, Anda pakai ini kan, 1/2 dikalikan 1/2 kuadrat ditambah 1. Yang ini 1/2 dikalikan, ini nggak apa-apa, 1 kuadrat ditambah 1. 1/2 dikalikan 3/2 kuadrat ditambah 1. Yang ini adalah 1/2 dikalikan 4/2 kuadrat ditambah 1. Untuk mempercepat, saya tidak menghitung, karena saya sudah menghitung sebelumnya, begitu ya. Karena ada durasinya Zoom. Baik, ini 9/8, yang ini 12/8, yang ini 17/8, yang ini adalah 24/8. Ya, maka ARN-nya saya bisa keluarkan delta X ya, delta X dikalikan F0 ditambah F1, begini ya, ditambah sekian. Nah, maka delta X-nya adalah setengah dikalikan jumlah ini semua, gitu kan. 9 tambah 12 tambah 17 ditambah 24 dibagi berapa? Bagi 8. Hasilnya adalah setengah dikalikan 62/8. Sama dengan 31/8. Udah, nggak perlu didesimalkan, ini saja cukup. Nah, bagaimana kalau menggunakan poligon dalam? Apakah nilainya akan berbeda? Kita lihat. Poligon dalam, maka masih menggunakan delta X yang sama ya, karena pembagiannya juga sama, ada 4, berarti delta X-nya adalah setengah. Nah, tetapi Anda menggunakan, kalau di sini tadi menggunakannya X-nya adalah setengah, gitu ya, karena yang berpotongan di sini setengah, sementara yang di sini yang berpotongan yang titik paling tinggi adalah 0, maka Anda menggunakan 0. Dari 0, kemudian F setengah, F 2/2, kemudian F 3/2. Yang titik ini tidak digunakan ya, karena tidak berpotongan di sini. Maka tinggal dimasukkan 0 kuadrat plus 1, setengah dikalikan 1/2 kuadrat plus 1. Saya tidak teruskan ya, karena kita sudah punya nilainya pada hitungan sebelumnya. Maka ini nilainya adalah 1 atau 8/8, yang ini adalah 9/8, 12/8, kemudian yang ini adalah 17/8. Maka RN-nya, ARN atau luas RN-nya adalah setengah dikalikan, nah, ini 8, yang ini 1, saya boleh jadikan 8 ya, karena 8/8 sama dengan 1, ditambah 9 plus 12/17. Hasilnya nanti adalah berapa? 23/8. Baik, ini adalah jawaban yang 8B. Sekarang kita akan masuk ke 8C. Teman-teman, untuk sebelum masuk ke 8C, kita lihat contoh soal ini dulu yang ada di modul sebelumnya. Untuk penjelasannya ada di video chapter 4
ya. Baik, kita menggunakan Riemann sum gitu ya. Pada dasarnya sebenarnya konsepnya sama. Kalau Anda menggunakan ingin menghitung luas kurvanya adalah Anda bagi jadi n, kemudian Anda hitung luas n-nya, begitu ya. Nah, Anda bisa limit sebenarnya, tetapi kalau di sini sudah ditentukan, maka bisa langsung dihitung begitu. Jadi kita bagi-bagi begitu. Nah, masalahnya ini tidak sama, delta X-nya ini tidak sama. Kalau tadi kan delta X bisa dikeluarkan ini kan. Kenapa dikeluarkan delta X-nya? Bisa saya keluarkan karena delta X-nya sama gitu ya. Dibagi menjadi N yang sama, panjang, sama lebar ya. Sementara di sini delta X-nya berbeda, tingginya juga berbeda. Maka caranya adalah dikalikan satu per satu seperti ini ya. Oh, ini masih sama ya, mohon maaf. Kalau yang ini masih sama, jadi bisa delta X-nya masih sama, jadi bisa menggunakan 0,5. Jadi semuanya dikalikan delta X. Tapi nanti di soal yang nanti kita akan bahas itu delta X-nya berbeda, maka harus dihitung satu per satu. Ini prinsipnya sama, F delta X dikalikan, jadi panjangnya ini delta X dikalikan tingginya adalah Fx. Nah, kita akan langsung masuk ke soal yang selanjutnya. Teman-teman, di sini kita lihat, saya bisa bilang ini R1, ini R2, R3, dan R4. Nah, pada dasarnya, kalau kita mau menghitung area di bawah kursa, maka kita hitungnya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Nah, R1, R2, R3, R4 ini memiliki, ini caranya adalah di delta X dikalikan F, R1 berarti Fx berapa ini? Langsung aja ya, ini adalah 0,5 gitu ya. Jadi yang bersinggungan di titik yang tertingginya poligon ini adalah 0,7 gitu ya. Ditambah ingat, kita mencari yang paling tinggi gitu ya di sini gitu ya. Baik, yang bersinggungan dengan garisnya begitu. Gitu ya. Ini adalah berapa? Delta X dikalikan F. Ini 1,5 ya ini. 1,5 ditambah delta X dikalikan F2 ya, ditambah delta X dikalikan F3,5. Nah, sekarang kita hitung. F 0,7 ya sama dengan berapa ini? 0,7 kuadrat dikurangi 4 kalikan 0,7 ditambah 3. F 1,5 sama dengan 1,5 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 1,5 ditambah 3. Ini ya. Begitu juga dengan F berapa ini? 2, kemudian F 3,5. Ini ya, 2 kuadrat dikurangi 4 kalikan 2 ditambah 3. Masukkan nilai X-nya pada fungsi gitu ya, sesuai fungsinya. Jangan sampai salah memasukkan ya, jangan sampai salah hitung. Nah, hasilnya langsung saya tuliskan ya, teman-teman bisa menghitung sendiri. Ini saya sudah menghitung, sama dengan nanti kalau ada yang salah, barangkali saya salah, nanti silakan di komen, diingatkan gitu ya, atau di WA, sama dengan 1,25. Kita ketemu di sini. Maka sekarang kita mencari ARN-nya gitu ya. ARN-nya. Delta X yang pertama, atau saya hitung di sini ya. Delta X yang pertama adalah berapa ini? 0, ini berapa? 0,7 ya. Oh, ini bukan 0,7 teman-teman. Saya salah ya. 0,5 ini ya. 0,5 ya. Kenapa? 0,7 itu kan titik I di sini. Ini kan 0,5 ya. Jadi ini adalah 0,5, ini adalah 0,5. Nilainya sudah benar. Saya tulis aja. Delta X1 adalah dari titik ini ke titik ini kan. Delta X-nya kan di sini gitu kan. Berarti ini adalah 0,7 dikurangi 0. Delta X2-nya apa? Dari 1,7 dikurangi ini kan delta X yang kedua. Nah, jadi 1,7 dikurangi 0,7. Delta X yang ketiga sama dengan, ini kan titik ini 2,7 dikurangi ini 1,7. Oke, delta X yang keempat, berapa ini? Ini kan titik terakhirnya 4 dikurangi 2,7. Berarti ini berapa? 0,7, ini 1, ini adalah 1, yang ini adalah 1,3. Berarti delta Rn-nya adalah 0,7. Saya ganti ini. Ganti 0,7 dikalikan 1,25. Dikalikan gini ya, 1,25 ditambah
Yang kedua, delta X kedua dikalikan Fx yang kedua, gitu ya. 1 dikalikan minus 0,75. Ditambah ini, delta X dikalikan Fx, 1 dikalikan minus 1. Ditambah, ini minus 1,3 dikalikan 1,25. Oke, sekarang kita hitung 0,875 dikurangi 0,75. Tulisan saya kok semakin jelek ya. Ditambah 1,625, maka hasilnya adalah 0,75. Ini jawabannya. Pastikan Anda menjawab dengan benar. Baik, mungkin itu dari saya untuk penjelasan perhitungan di bawah kurva, tetapi ini dengan N yang diketahui. Kalau N-nya tidak diketahui gitu ya, atau tidak ada pembagian yang ditentukan di soal, Anda bisa menggunakan limit. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mencoba.